Hi everyone, how are you today? Welcome back to Psycholinguistics class with me. Today we will talk about history of psycholinguistics. Okay, kita akan membahas tentang sejarah dari kemunculan psycholinguistic itu sendiri ya. Oke, kita mulai dari founding father-nya ya, atau pionir dari psycholinguistics. Jadi istilah psycholinguistic itu sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas A. Seibok dan Charles A. Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problem. Sebenarnya teori psycholinguistics ini ataupun istilah psycholinguistik ini sebenarnya sudah dikaji dan sudah digunakan dari lama ya, sebelum mereka menggunakannya. Jadi sebelumnya teori dari psycholinguistik itu dipelajari secara terpisah. Jadi psikologi dipelajari secara sendiri, dan juga linguistik juga diajarkan atau dibahas secara terpisah. Jadi mereka memiliki pemisah dulunya, dan sejak dikenalkannya pada buku Thomas A. Seibok dan Charles A. Osgood itu muncullah istilah atau semakin umumlah digunakan istilah psycholinguistik itu sendiri. Oke, seperti yang kita ketahui, psycholinguistik adalah pergabungan dari dua interdisipliner atau dua bidang ilmu, yaitu psychology in linguistics dan linguistics in psychology, atau secara umum adalah penggabungan dari ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Oke, ada dua cluster yang mempelajari atau yang mengeluarkan teori atau yang membahas terkait psychology in linguistics dan linguistics in psychology. Ya, orangnya adalah orang yang membahas tentang psychology in linguistics adalah von Helmont, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, dan Otto Jefferson. Sedangkan orang yang membahas tentang linguistics dalam psikologi adalah John Dewey, Carl Belcher, Wundt, Watson, and Weiss. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang hal tersebut. Oke, von Helmont adalah ahli linguistik asal Jerman yang membandingkan tata bahasa antar bahasa yang berlainan dengan tabiat penutur bahasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tata bahasa suatu bangsa menunjukkan pandangan bangsa tersebut. Jadi bahasa itu menunjukkan aspek psikologis dari negara tersebut ataupun bangsa tersebut. Von Humboldt sangat dipengaruhi aliran rasionalisme yang menganggap bahwa bahasa adalah bagian yang tidak dapat dipotong-potong atau diklasifikasikan seperti pada pendapat aliran imperialisme. Jadi bahasa itu dia utuh ya, jadi tidak bisa diklaster ataupun dipotong-potong atau diklasifikasikan sendiri-sendiri. Jadi semuanya berhubungan gitu. Nah, ahli selanjutnya adalah Ferdinand de Saussure. Nah, dalam perkuliahannya Ferdinand de Saussure memperkenalkan tiga istilah penting dalam linguistik, yaitu langue, langue, dan parole. Langue bermakna bahasa tertentu yang masih bersifat abstrak. Langue bermakna bahasa yang bersifat umum, sedangkan parole merupakan bahasa tuturan secara konkret. De Saussure menegaskan bahwa kajian linguistik adalah kajian langue, sedangkan objek dari kajian psikologi adalah parole. Oleh karena itu, linguistik atau linguis berkebangsaan Swiss ini berpendapat jika ingin mengkaji bahasa secara utuh, maka ilmu yang dapat mengkajinya adalah linguistik dan psikologi. Nah, mulailah dipepet-pepetkan teorinya ya. Yang selanjutnya adalah Edward Sapir. Nah, terkenal dengan Correlation of Language and Mind, yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan pikiran. Berdasarkan kajian linguis dan antropologis asal Amerika ini berkesimpulan bahwa
Bahasa, terutama struktur, merupakan unsur yang menentukan struktur pikiran manusia. Dia pun menambahkan bahwa linguistik dapat berkontribusi pada teori psikologi Gestalt. Begitu juga sebaliknya. Nah, linguis ataupun ahli selanjutnya adalah Leonard Bloomfield. Nah, his linguistic theory were affected by psychological theory. Pada perkembangan ilmunya, banyak dipengaruhi oleh dunia aliran psikologi yang bertentangan, yakni behaviorism dan mentalism. Pada awalnya, linguis Amerika ini mengkaji bahasa dengan pendekatan mentalisme. Dia berpendapat bahwa bahasa dimulai dari melahirkan pengalaman luar biasa, terutama karena penjelmaan tekanan emosi yang sangat kuat. Karena tekanan emosi itulah maka akan keluar ucapan ataupun kalimat berbentuk eklamasi, lalu keluar keinginan berkomunikasi berupa deklarasi. Jika keinginan deklarasi keluar dalam bentuk keingintahuan, maka keluarlah interogasi. Pada tahun 1925, Bloomfield meninggalkan aliran empiricisme dan beralih ke aliran behaviorisme, yang muncul teori bahasa, linguistik struktural, dan linguistik taksonomi. Oke, ini memang cukup sering digunakan teorinya ya. Teori Leonard Bloomfield ini sangat warawiri dalam dunia psikolinguistik tentunya. Oke, selanjutnya adalah Otto Jefferson. Itu terkenal dengan istilah language represent the behaviors. Jadi beraliran metalistik atau berbau behaviorisme, Jefferson berpendapat bahwa bahasa bukanlah suatu wujud pengertian satu benda, tapi merupakan fungsi-fungsi lambang dari otak manusia yang mengembangkan pikiran. Menurutnya, satu kata pun dapat mewujudkan dalam perilaku. Jadi one words mean a lot. Okay. Nah, selanjutnya adalah John Dewey. Terkenal dengan Child Language Based on the Psychology. Psikolog asal Amerika ini menganut aliran empiricisme murni. Beliau menafsirkan bahwa bahasa kanak-kanak berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologi. Beliau menyarankan agar penggolongan kata-kata untuk anak berdasarkan pada makna yang dipahami anak-anak. Nah, selanjutnya adalah Karl Virchow. Human language has three function. Nah, pakar psikologi kebangsaan Jerman ini menulis buku yang berjudul Spark Theory tahun 1934 yang menyatakan bahwa bahasa manusia memiliki tiga fungsi yang disebut organon model de Sprache, yaitu Kungabe, Ausdruck, Appelausdruck, dan Torschluss. Kungabe adalah tindakan komunikatif berwujud verbal. Apel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain, sedangkan Torschluss adalah penggambaran masalah pokok yang akan dikomunikasikan. Selanjutnya adalah Wundt, Mentality of Language. Language is how to express the mind. Nah, pakar psikologi asal Jerman yang pertama kali mengembangkan teori mentalistik bahasa menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa bahasa adalah alat untuk melahirkan pikiran. Hal ini terjadi karena terdapat perasaan-perasaan serta gerak-gerak yang melahirkan bahasa secara tidak sadar. Nah, menurut Wundt, satu kalimat merupakan suatu kejadian akal yang secara serempak. Wundt pun menjelaskan dengan teori performasi bahasa atau language performance. Teori ini menjelaskan dua aspek, yaitu fenomena luar, citra bunyi, dan fenomena dalam atau rekam pikir. Nah, selanjutnya adalah dari teorinya Weiss, the existence of mental aspect of a language, yaitu mengakui adanya aspek mental dalam wujud bahasa. Hanya saja karena wujud bahasa tidak tampil secara fisik, maka sukar dikaji dan diwujudkan kecuali jika bahasa berada pada konteks sosialnya. Weiss banyak berjasa bagi perkembangan awal psikolinguistik.
beberapa masalah yang berhasil dipecahkan Lewis adalah secara psikologis bahasa menurut alirannya. Baik, demikian beberapa ahli pada bidang bahasa, psikologi dalam bahasa, dan juga bahasa dalam ilmu psikologi. Saya harap penjelasan saya dapat dipahami. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.